Assalamualaikum, selamat siang semuanya, teman-teman dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video sebelumnya saya membahas cara menghitung volume silinder atau kapasitas mesin dan juga perbandingan kompresi atau rasio kompresi. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan coba membahas cara menghitung kecepatan maksimal dari motor atau top speed dari motor itu sendiri. Oke, sebelum simak terus videonya, silahkan kalian like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk menghitung kecepatan maksimal atau top speednya, kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus yang pertama rumus reduksi gigi, kemudian rumus yang kedua rumus kecepatan atau velocity. Nah, ini tentunya ini berguna buat teman-teman yang senang ngoprek-ngoprek motor. Misal pada saat melakukan perubahan perbandingan gigi primer, sekunder, ataupun melakukan perubahan pada gigi rasio itu sendiri. Oke, untuk mempraktekannya ini saya ada rasio Honda CB100. Wah, ada kopi juga ini. Nah, biar nggak puyeng mikirin rumus sambil ngopi. Oke, ini rasio Honda CB100. Ini gigi primernya. Ini gigi primernya, jumlah giginya ada 18 mata. Nah, ini sekundernya. Sekundernya ini ada 73 mata. Nah, karena kita akan menghitung top speed atau kecepatan maksimal, jadi yang kita hitung itu reduksi gigi akhirnya atau gigi limanya. Nah, ini gigi limanya yang ini gigi lima yang drift axle-nya, sedangkan ini yang di driven axle-nya. Nah, ini gigi limanya itu perbandingannya 25, ini yang di drift axle, 24 yang di driven gearnya, kemudian juga gigi tariknya atau gigi yang di rantai ini gigi depannya. Nah, ini buat contoh aja. Nah, ini gigi depannya sebenarnya bukan punya CB, tapi ini buat contoh aja. Ini saya contoh menggunakan gigi 14 mata, kemudian ini gigi belakangnya ini 33. Nah, kemudian nanti kita ukur juga diameter dari ban belakang. Nah, ini sebagai bahan contoh saja, saya menggunakan ban ukuran pelek ukuran 17, ban ukuran 60/70. Jadi kalau dihitung total itu diameternya kurang lebih sekitar 538 mm. Atau untuk lebih memperjelasnya lagi, coba saya gambarkan seperti ini. Nah, ini primernya. Tadi primernya jumlah giginya ada 18 mata. Kemudian primer ini bertemu dengan gigi sekunder. Nah, gigi sekundernya tadi 73. Kemudian karena kita menghitung
top speed. Jadi gigi 5 yang kita hitung. Nah misal ini gigi 5 nya, gigi 5 yang di drive axle-nya ini apa, asnya atau axle drive-nya. Nah ini gigi 5 nya tadi yang di drive axle itu jumlah matanya 25. Kemudian yang di driven gearnya, nah driven gearnya ini nanti yang menuju ke gigi depan rantai. Nah seperti ini. Nah ini tadi rasio gigi 5 yang di driven gearnya ini 24 mata. Kemudian gear depannya 14 mata. Nah kemudian di sini gear belakang tadi menggunakan gear 33 mata. Nah ini nanti di sini ada rantai. Kemudian diameter dari roda itu sendiri yaitu tadi menggunakan pelek ukuran ring 17, bannya menggunakan ukuran 60/70. jadi kurang lebih tingginya 538 mili. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi ada sedikit gangguan, ada teman datang, terus mohon maaf juga ada berisik karena memang di kanan kiri saya juga ada bengkel mobil, ada bengkel tralis, jadi memang suasananya rada berisik. Oke, kita lanjut tadi. Setelah tadi kita mengetahui jumlah mata giginya sampai ke diameter dari ban itu, nah kemudian kita menghitung dulu reduksi giginya. Nah ini rumusnya seperti ini, reduksi gigi, sama dengan set 2 per set 1 dikali set 4 dibagi set 3 dikali set 6 dibagi set 5. Oke, ini rumusnya. Kita tinggal masukkan nominal jumlah mata gigi yang tadi. Berarti seperti ini. Nah, ini set 2 nya itu jumlah mata gigi pada gigi sekundernya yaitu 73. Tinggal kita masukkan 73 per, nah ini kemudian set satunya ini adalah jumlah gigi primernya ini 18 mata dikali set 4. Nah sedangkan set 4 itu, nah, karena kita menghitung top speed atau kecepatan maksimalnya, jadi kita hitung rasio gigi 5 nya. Nah tadi rasio gigi 5 nya itu, nah ini untuk set 4 nya jumlahnya 24 mata. Kita tinggal tulis seperti ini, 24 per set 3. Nah set 3 nya itu 25 mata dikali set 6 per set 5. Nah set 6 ini jumlah dari roda gigi belakang motor ini. Ini tadi menggunakan buat contoh kita menggunakan ukuran 33 mata. Terus set 5 nya itu ini tadi
kita menggunakan ukuran 14 mata. Ini tadi kita menggunakan ukuran 14 mata. Oke, kita selanjutnya kita tinggal menghitung perbandingannya. Oke, untuk mempercepat saya gunakan aja kalkulator. Oke, bentar. Kalkulator. Oke, ini saya gunakan kalkulator. Jadi ini 73 dibagi 18 itu 73 dibagi 18 sama dengan, nah ini hasilnya 4,05 dikali, kemudian kita tinggal membagi ini 24/25, 24 dibagi 25 sama dengan 0,96 dikali, nah ini 33/14. Oke, 33 dibagi 14 sama dengan 2,357, atau kita tulis saja 2,35. Nah ini selanjutnya kita tinggal menjumlah semua. Nah untuk reduksi gigi ini, karena memang kita menghitung top speed, jadi yang kita hitung karena ini rasionya rasio CB, dia ada 5 percepatan. Nah ini kita ini rasio gigi 5-nya. Nah kalau memang misal kita bisa menghitung gigi 1 atau gigi 2, kita tinggal ininya kita ambil dari jumlah reduksi jumlah gigi 1 ataupun gigi 2 nya sesuai yang kita mau. Oke, sekarang kita jumlah dulu. Oke, HP-nya ada error ini, kita jumlah dulu. Tadi 4,05 ya dikali 0,96, kemudian dikali 2,35. Nah ini hasilnya sama dengan 9,13. Nah ini hasil akhir dari reduksi rasionya. Oke, selanjutnya kita tinggal menghitung percepatannya atau rumus kecepatannya, atau ada juga yang bilang velocity-nya. Kalau bahasa resminya velocity. Nah, kita coba hitung rumus kecepatannya. Oke, setelah reduksi giginya udah ketemu, ini 9,13. Selanjutnya kita tinggal mengukur kecepatannya. Rumus kecepatan yaitu V. Nah, V ini velocity atau kecepatan sama dengan V kali D. Nah ini diameter dari roda, jadi diameter pelek ditambah tingginya ban. Kalau enggak kita tulis saja di roda biar enggak bingung. Roda. Mas Budi, iya Pak. Diganggu. Punya obeng kemang kecil. Kemudian dikali RPM. Nah ini RPM maksudnya itu RPM maksimal mesin, yaitu putaran mesin maksimal dalam menit. Kemudian dikali 60. Nah ini 60 adalah satuan dari apa, detik. Jadi dalam 1 menit itu ada 60 detik.
kemudian dibagi I. Nah, I ini adalah reduksi akhir gigi rasio tadi dikali 1000. Nah, 1000 ini karena kita menghitung kilometer per jam, jadi kita kali 1000. Jadi dalam 1 kilometer itu kan ada 1000 meter. Oke, langsung kita masukkan V-nya ini 3,14, yaitu ini rumus baku dikali diameter ban. Nah, karena diameter ban ataupun diameter roda. Nah, tadi kan kita ketahui diameter rodanya 538 mili. Nah, karena kita menghitung kilometer, kita harus jadikan dulu ke meter. Jadinya kalau 538 seandainya sentimeter ini kita jadikan jadi meter, jadinya 0,538 dikali RPM. Nah, ini misal kita gunakan RPM maksimalnya itu misal 7000, kemudian dikali 60 dibagi I. Nah, I-nya tadi kan ketemunya 9,13, kita masukkan 9,13 dikali 1000. Oke, tinggal kita hitung hasilnya. Kita hitung dulu hasilnya. Oke, kita hitung hasilnya 3,14 dikali 0,538 dikali, karena tadi kita coba menggunakan RPM maksimalnya 7000, berarti dikali 7000, kemudian dikali 60. Nah, ini 60-nya 60 detik. Hasilnya 709,5. Oke, kita tulis 709,5 dibagi, nah ini 9,13 dikali 1000. Kita coba itu 9,13 dikali 1000 sama dengan 9,13. Nah, tinggal hasil ini dibagi dengan ini. Coba kita bagi 709,5 dibagi 9,130 sama dengan ini, sama dengan 77 km per jam. Oke, jadi hasil akhirnya, kecepatan akhirnya 77 km per jam. Cuma kalau kita tes dengan aktualnya ini nggak bakalan ketemu, karena memang kalau menurut dari produsen speedometer, untuk alasan safety, agar hasil penghitungan kita tepat, 77 km ini kita tambahkan 30%. 77 ini kita tambahkan 30% dari 77. 30% dari 77. Nah, ini kalau hasil aktualnya di atas kertas kan seperti ini. Nah,
tinggal kita penyesuaiannya kita hitung 30% dari 77 itu berapa. Coba kita hitung. Kalau 30% berarti 0,3 dikali 77 sama dengan 23,1. Nah, ini 30% dari 77 ini hasilnya 23,1. Nah, jadi kalau pada saat kita tes kecepatan motor yang sebenarnya itu 77 ditambah 23,1. Nah, oke. 77 ditambah 23,1 sama dengan, nah ini sama dengan 100 km per jam. Nah, ini kenapa pabrik atau vendor-vendor pembuat speedometer nggak sesuai dengan hitungan di atas kertas. Nah, misal contohnya kayak ini 77, tapi pada saat kita cek aktualnya di speedometer itu larinya 100 km per jam. Nah, ini kenapa ditambahkan seperti itu? Maksudnya untuk alasan safety. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Budi Kalong 57. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk perkembangan channel ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.